Terima kasih pemirsa Bandung TV masih bersama kami berdua dan masih di lokasi yang sama di kantor OJK Regional Jawa Barat. Dan Bapak, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali tugas yang memang diemban oleh OJK. Tentunya ingin sekali melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan keuangan. Betul. Dari mereka-mereka yang memanfaatkan digitalisasi keuangan untuk hal-hal yang tidak baik. Tadi kita juga sudah mendengarkan ribuan ya Pak entitas yang memang sudah kalau kita bisa bilang sudah di take down, ditutup, tumbuh lagi. Ditambah lagi ada pinjaman dengan metode baru dengan singkatan pinjaman pribadi PinPri yang ternyata ini juga ada orang yang super kreatif dalam tanda kutip ya Pak, dan memanfaatkan situasi, apalagi untuk Anda yang dengan mudahnya memberikan data-data pribadi berupa KTP, foto dan yang lainnya. Nah Pak, tentunya ini OJK memiliki kewenangan yang luar biasa untuk bisa mengedukasi masyarakat, dan peranan OJK saat ini memang harus selalu dekat dengan masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat tidak sungkan, tidak khawatir untuk bisa melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran dalam sistem keuangan melalui OJK. Tadi kita ingin tahu sekali pemirsa dan Bapak, bedanya ilegal dan juga legalnya yang harus kita ketahui bersama. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Tadi maaf nih saya manggilnya Teh Sinta, ternyata namanya Teh Santi. Aduh, hapunten pisan. Ya, para pemirsa juga Teh Santi ini terkait dengan membedakan ilegal dan legal, sebetulnya paling mudah itu kalau masyarakat ingin tahu ini legal nggak ilegal ya, tinggal telepon ke 157 atau kalau nelpon nggak ada regdeg, udah saya coba aja pakai WA, tinggal di WA 081 157 jadi 3 kali 157 WA. Jadi tinggal masyarakat kalau nih rekan-rekan tinggal ketik aja PT ini, nanti akan dijawab. Hitungannya menit, detik, cepat sekali menjawabnya. Di telepon pun nggak ada masa, cepat sekali. Tapi kalau teman-teman atau masyarakat ingin, saya ingin lihat yang lebih luas lagi. Sebetulnya kita ada yang namanya web, namanya sikapiuangmu.ojk.ojk.go.id. sikapiuangmu.ojk.go.id. Di sana lengkap informasi. Ada link juga ke LMS kita, Learning Management System. Kita mau belajar seperti apa. Di situ juga banyak informasi. Jadi di situ ada misalkan ini Mbak dah nikah belum Teh Santi? Sudah. Nah, bagi ada pengantin baru juga bagaimana mengelola keuangan, di situ ada. Literasi keuangan. Itu lengkap sekali informasi. Kalau kita bicara tadi mengenai kita ada 102 pinjaman online yang legal. 102. Di situ namanya ada. Jadi kalau pengen lihat, saya nggak mau tanya-tanya, saya lihat aja langsung. Di situ ada. Jadi sebetulnya kita memiliki kanal, memiliki berbagai macam pilihan bagi masyarakat. Kalau saya mau tanya legal atau ilegal seperti apa, itu yang paling mudah. Karena betul ini menjadi perhatian kami, karena berdasarkan survei kata tadi 28% masyarakat itu tidak paham legal dan ilegal. Padahal cara untuk legal dan ilegal sangat mudah pisan, gampang pisan dari orang Sunda. Gampang pisan dengan telepon 157, WhatsApp 081 157 157 157. Tuh langsung hafal. Yang ini jadi kumaha? Tadi websitenya ya Pak ya. Sok. Tahu hilap kan? Sok. sikapiuangmu.ojk.go.id. Eta saya pisan. Mangga langsung dipilih. Langsung itu kalau cara kita ingin bertanya. Tapi kalau kita ingin mengidentifikasikan apakah ini pinjolnya legal nggak ilegal ya? Yang pasti pertama adalah kita selalu bicaranya tadi bicara legalitas, kita bicara sekarang logisnya. Ya. Bicara logisnya, ini terkait dengan ini pinjamannya wajar atau tidak wajar, suku bunganya berapa? Karena di dalam di asosiasi fintech peer to peer lending ini mereka sudah ada batasan maksimal suku bunga yang bisa diberikan kepada masyarakat. Itu memang relatif cukup tinggi, tapi karena memang ini pinjamnya cepat dan yang kita anjurkan adalah
berjangka waktu pendek, dan jadi buku bunganya maksimal itu 0,4% per hari. Kalau lebih dari itu kayaknya udah lupakan ya Pak ya. Lupakanlah yang itu. Kemudian ada istilahnya kalau mau legal itu adalah camilan. Nah, camilan itu adalah kamera, mikrofon, location. Disingkatnya, dipaksakan sedikit singkatan. Kamera, mikrofon, location. Itu kalau mereka mau menghubungi si calon peminjamnya, maka hanya itu yang dimintakan. Oh, kalau misal akses your contact number, lupakan juga. Lupakan, kan banyak kejadian orang yang pinjam tapi seluruh teman-teman pada tahu. Karena ini nggak boleh. Oke, akses your gallery. Nggak boleh juga. Nggak boleh, bahaya. Bahaya tong atau bisi aya naon itu kan. Jadi memang kita masyarakat itu saja dulu yang mudah. Nggak usah kita bicara lainnya. Tapi kami selalu mendorong juga kepada masyarakat, kalau pinjam kita bicara bukan lagi ilegal ya. Tapi kita bicara masyarakat, yuk kalau pinjam untuk yang produktif. Dan dipastikan juga kalau mau pinjam kita sudah tahu sumber pembayarannya dari mana. Nah itu dia kan sekarang ini yang kekhawatiran kami, memang banyak masyarakat juga pinjamannya bukan yang produktif. Buat lifestyle ya Pak. Nah bisa juga untuk kan anak muda misalnya handphone, apalagi handphone anyar kudu meuli tadi jadi ngagaleh anu tekedah pada tos aya handphone. Jadi yuk masyarakat, kalau kita ingin pinjam ke pinjol yang terutama yang legal, pinjamlah sesuai kebutuhan, dan pastikan kita punya sumber pembayaran kembali, dan jangan gali lubang tutup lubang. Percayalah makin jero gitu ya? Eta lubang nate pasti kecebur teu bisa nanaon deui. Jadi saya mendorong masyarakat yuk sesuai kemampuan, jangan dipaksakan. Karena kami melihat dari data tren yang ada, jumlah yang non produktif itu makin meningkat, yang produktif makin turun secara persentase. Kan saya ini kumaha ya. Jadi tapi makanya ini terima kasih nih ke TVRI Teh Santi bahwa yuk masyarakat pinjam yang produktif. Karena kalau bicara pinjol ini luar biasa peningkatannya. Kalau kita bicara jumlah rekening itu meningkatnya cukup tajam sekitar tahun lalu. Itu kalau kita Juni banding Juni 2023 dengan 2022 itu meningkat, itu kita ada sekitar hampir 19%. Itu angkanya sekitar di angka 18 juta kan, 18 juta rekening lebih. Kalau kita bicara angka outstandingnya itu mencapai angka sekarang ini 52 triliun. Di rekening yang baru itu? Di 102 pinjol yang legal. Itu jumlah kan enggak, kalau pinjol kan relatif masih baru ya. Itu sudah banyak, sudah ada 18 juta rekeningnya. Terus kemudian kalau bicara outstanding pinjaman, mereka pinjam berapa? Sudah 52 triliun. Ada data tidak Pak, rata-rata mereka meminjam di nominal berapa? Nah itu dia ada, tapi saya tidak membuat data secara detailnya. Cuma kalau kita bicara angkanya, Jawa Barat itu nupang agengna kontribusinya. Penduduknya paling banyak di Betul, Indonesia. Penduduknya paling banyak, itu porsinya kita hampir sekitar 27% dari rekening, dari outstanding yang ada itu berasal dari Jawa Barat. Dan kebanyakan milenial juga Pak di Jawa Barat. Milenial. Tapi jangan lupa pula kalau kita bicara juga yang banyak pinjaman juga, kalau yang bermasalah itu guru bahkan. Guru. Makanya ini ya tadi mungkin terkait dengan kebutuhan. Ya kita ini kan kita tidak dalam rangka untuk mencari root cause-nya kenapa sih pinjam, tetapi hanya menghimbau kepada masyarakat siapapun itu yuk berhati-hati, cerdas dalam meminjam. Ya. Pastikan saya yakin juga karena kebutuhan orang itu berbeda. Apalagi kemarin di masa banyak PHK, ekonomi lagi masa surut, maka sulit dan segala macam. Pasti masyarakat butuh uang. Nah itu salah satunya adalah pinjol. Sebetulnya yang kami dorong adalah perbankan. Kan perbankan itu relatifly suku bunganya tidak sebesar pinjol. Tapi mungkin kecepatan pencairan ya Pak.
Itu yang perlu menjadi karena prosesnya misalkan di perbankan tuh ada credit scoring dengan pertama mereka harus melalui yang disebut dengan SLIC. Nah, tahu nggak SLIC? Tahu Pak. Surat. Salah. Apa? SLIC atau Sistem layanan informasi keuangan. Kalau dahulu dikenal dengan BI checking. BI checking. Sekarang berganti menjadi. Nah dulu malah namanya dulu kan di Bank Indonesia dulu namanya SID. Sistem Informasi Debitur. Nah, sejak ada di OJK maka dialihkan yang namanya SID itu menjadi SLIC dan data yang ada di dalam itu menjadi lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi, secara otomatis jika ada masyarakat yang pinjam kemudian pernah ngemplang, pernah nggak macet, itu tercatat. Bahkan kadang ya bukan hanya pinjam aja, yang terlupakan kartu kredit, lupa bayar uang tahunan, nggak ditutup, nggak komunikasi dengan banknya, bisa terjadi kredit yang kita sebut dengan kualitas macet. Nah itu yang menyebabkan juga masyarakat nanti akan ada permasalahan kalau pinjam. Nah ini yang perlu nanti masyarakat hadir kalau mau informasi SLIC sangat mudah sekarang di sini tuh. Jadi kan itulah nanti mungkin kalau ada hal yang perlu ceritakan terkait bagaimana memperoleh pun kami bisa menjelaskan lebih detail. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai keuangan ini luar biasa banyak ya Pak. Betul. Untuk bisa dibahas. Salah satunya tadi selain pinjaman online, kemudian kredit perbankan yang ternyata sih bersaing ya Pak. Cuman karena memang keunggulan dari pinjaman online ini adalah dari kecepatan. Barangkali kita-kita yang lagi urgent butuh dana darurat ini yang menjadi pangsa pasarnya mereka yang tidak bertanggung jawab. Dan tadi ada SLIC yang bisa kita akses dan nanti akan dibantu oleh OJK. Nah, seberapa urgent dan pentingnya untuk melindungi data pribadi kita, terutama untuk keuangan ini, pemirsa, nanti kita coba bahas kepada Bapak berkaitan dengan cara kita untuk melindungi data kita seperti apa. Kadang kita pengen posting apapun, nggak sengaja data kita terupload gitu ya Pak. Itu yang menjadi masalah untuk masa sekarang karena tadi digitalisasi ini sepertinya tidak ada batasan lagi ya Pak. Betul. Nah kita akan bahasnya setelah jeda ya pemirsa, tetap bersama kami.